Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar Arduino. Arduino adalah suatu kit microcontroller open source yang menggunakan chip prosesor ATmega. Ada kata-kata penting dalam pengertian tersebut. Yang pertama adalah microcontroller. Microcontroller adalah sebuah chip atau IC yang dapat diprogram guna mengendalikan rangkaian elektronik. Di dalam chip IC microcontroller sudah terdapat CPU atau Central Processing Unit, sudah terdapat juga memori RAM dan ROM, sudah terdapat juga input-output atau I/O, dan sudah didukung seperti analog to digital converter atau disingkat dengan ADC. Jadi, perangkat keras microcontroller sudah mirip dengan sebuah komputer. Hanya saja, karena microcontroller ini fokus sebagai alat pengendali, maka kemampuan prosesornya, memorinya, I/O-nya dibuat jauh lebih sederhana dibandingkan dengan sebuah komputer. Program pada microcontroller ini bisa ditulis dan juga bisa dihapus. Kata yang terpenting dari pengertian Arduino yang kedua adalah open source. Sebenarnya cikal bakal Arduino berawal dari sebuah tesis yang dibuat oleh Hernando Barragan di Institut Iveria, Italia pada tahun 2005. Software Arduino berbasis bahasa pemrograman C++ dan softwarenya bersifat open source, sehingga software Arduino bersifat bebas untuk digunakan secara gratis dan juga bebas untuk dikembangkan. Program Arduino dibuat lebih sederhana agar siapapun bisa membuat program Arduino walaupun latar belakangnya bukan dari teknik elektro. Kata yang terpenting yang ketiga adalah ATmega. ATmega ini adalah jenis chip IC microcontroller yang digunakan pada Arduino. ATmega diproduksi oleh perusahaan Atmel. Contohnya adalah ATmega 328 yang umumnya digunakan pada Arduino Uno R3. Kalau kita sudah membahas tentang pengertian Arduino, sekarang kita bahas aplikasi Arduino. Jadi, Arduino banyak diaplikasikan untuk sistem pengendali atau sistem kontrol, sistem robot, dan IoT atau Internet of Things. Ini adalah contoh robot yang menggunakan Arduino. Dan ini adalah sistem pengendali motor listrik menggunakan Arduino. Arduino juga bisa digunakan untuk lampu dekorasi, lampu LED dot matrix, jam digital, dan lain-lain. Apa saja jenis-jenis Arduino? Yang pertama adalah Arduino Uno R3. Inilah Arduino yang umum dipakai untuk pemula. Yang kedua adalah Arduino Uno R3 SMD. Mirip seperti Arduino Uno R3, hanya saja chip IC-nya tidak sistem DIP, jadi tidak dipasang soket, tapi sudah merupakan komponen SMD. Yang ketiga adalah Arduino Mega, bentuknya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nomor 4 adalah Arduino Duo. Yang kelima adalah Arduino Leonardo. Yang keenam, Arduino Micro. Yang ketujuh, Arduino MKR 485. Yang ke-8, Arduino MKR 1000 Wi-Fi. Yang ke-9, Arduino Nano. Yang ke-10, Arduino Ian. Dan masih banyak lagi sebenarnya jenis-jenis Arduino lainnya yang bisa Anda lihat di internet. Karena jenisnya banyak sekali, maka untuk memudahkan bagi kita di dalam belajar Arduino, di dalam video saya ini hanya saya fokuskan menggunakan tipe Arduino Uno R3 karena Arduino yang sering kali digunakan. Saat kita membeli kit Arduino, maka kita akan mendapatkan kabel USB. Kabel ini bisa sebagai catu daya 5 volt untuk kit Arduino dan sekaligus untuk komunikasi dengan komputer saat kita upload program atau menghapus program. Kita lihat apa saja yang ada di dalam kit ini. Ini adalah konektor USB tipe B yang sama seperti pada printer. Jadi, kabel printer bisa kita gunakan juga sebagai kabel data Arduino.
Ujung kabel ini merupakan kabel USB tipe A yang langsung bisa kita colokkan ke komputer. Jadi saat kita upload program ke Arduino, maka akan ada komunikasi secara serial antar komputer dengan Arduino. Jadi untuk menghidupkan Arduino bisa juga pakai charger handphone atau power bank karena outputnya sudah sesuai, yaitu 5 volt DC. Ini adalah konektor untuk eksternal power supply. Jadi, catu daya Arduino bisa lewat USB atau bisa juga lewat konektor catu daya ini. Eksternal power supply bisa menggunakan adaptor atau baterai. Tegangan output direkomendasikan mulai 6 volt hingga 12 volt DC. Sekarang kita lihat komponennya. Ini adalah IC regulator, fungsinya untuk menurunkan tegangan dan menstabilkan tegangan input dari adaptor atau dari sumber catu daya luar supaya hasilnya menjadi 5 volt. Tipe IC regulator ini adalah 7805. Ini adalah IC utama microcontroller. Tipenya ATmega 328. IC ini memiliki flash memory sekitar 32 KB. Kalau lihat dari angka 32 KB, kayaknya memorinya sangat kecil, apalagi dibandingkan dengan sebuah flash disk. Tapi karena Arduino ini hanya diaplikasikan untuk rangkaian kontrol, maka dia tidak membutuhkan memori yang besar. Dengan 32 KB pun sudah cukup mumpuni dalam pengontrolan. Ini adalah kristal. Kristal ini sebagai osilator atau pembangkit gelombang yang digunakan untuk clock pada microcontroller. Tanpa kristal, maka microcontroller tidak dapat bekerja. Pada kristal ini tertulis 16.000, maksudnya adalah 16.000 kHz atau setara dengan 16 MHz. Jadi inilah merupakan frekuensi kerja clock pada microcontroller di Arduino. Ini adalah chip IC yang berfungsi untuk komunikasi serial dengan komputer. Pada komunikasi ini akan ada transmit atau TX, yaitu mengirimkan data, dan juga ada receive atau RX, yaitu menerima data. Indikator RX dan TX diperlihatkan pada lampu indikator LED ini. Jadi pada saat kita upload program dari komputer ke Arduino, maka lampu TX dan RX ini akan berkedip. Ini adalah pin input-output digital. Artinya, kalau dia besaran digital, maka hanya akan ada dua keadaan, yaitu high atau logika 1 dan logika low atau 0. Tegangan high sekitar positif 5 volt dan tegangan low sekitar 0 volt. Jadi Arduino ini terdapat 14 pin I/O, yaitu pin 0 hingga pin nomor 13. Dan kita lihat di samping nomor pin ada lambang seperti cacing kecil. Ini menandakan output tersebut dapat digunakan sebagai sinyal PWM atau disingkat dengan Pulse Width Modulation. PWM ini biasanya digunakan untuk mengatur kecepatan servo atau bisa juga untuk mengatur kecerahan cahaya pada lampu LED. GND ini adalah ground. Di sini ada tulisan AREF, ini merupakan singkatan dari analog reference. Jadi AREF ini untuk mengatur tegangan referensi eksternal dan tegangannya bisa sekitar antara 0 hingga 5 volt sebagai batas atas untuk pin input analog. Selain output digital, maka Arduino ini dilengkapi juga dengan I/O berbentuk analog, yaitu 6 buah pin untuk analog, dinamakan dengan A0 sampai dengan A5. Kalau tegangan analog, maka pin ini bisa dihubungkan dari tegangan 0 sampai dengan 5 volt DC. Pin ini berkaitan juga dengan ARF. Jadi kalau AREF ini digunakan, maka tegangan input analog maksimumnya sama dengan tegangan AREF. Contoh, kalau AREF diberi tegangan 3 volt, maka input A0 sampai A5 maksimum 3 volt juga, supaya tidak ada kesalahan data.
Tetapi jika pin ARF ini tidak digunakan, maka tegangan analognya akan menjadi maksimum, yaitu sama dengan tegangan catu daya sebesar 5 volt. Sedangkan ini adalah pin output. Output ini akan mengeluarkan beberapa macam tegangan yang fungsinya untuk dihubungkan dengan kit input-output, misalnya ke sensor, aktuator, motor servo, dan sebagainya. Tegangan yang disiapkan adalah 3,3 volt dan 5 volt. Setelah penjelasan pin ini, maka sekarang kita mencoba bagaimana mendownload software aplikasi Arduino. Pastikan internet sudah terkoneksi dengan baik dan kita bisa gunakan browser apa saja. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Ini linknya, silakan nanti dilihat di deskripsi. Setelah itu kita pilih Windows Installer, ini khusus untuk yang Windows. Di sini ada dua pilihan, yaitu Just Download dan Contribute and Download. Kita pilih Just Download saja. Kita tunggu hingga selesai. Setelah selesai, baru kita install. Kita klik I agree. Next. Install. Nah, pada saat seperti ini ada pertanyaan. Dia menanyakan apakah menginstal untuk USB driver. Jadi, kita lakukan adalah kita install. Kalau sudah muncul kata-kata complete seperti ini, maka bisa kita close. Dan ini kita sudah berhasil melakukan install aplikasi Arduino. Sekarang kita coba buka. Ini adalah listing programnya. Pada saat pertama kali kita membuka Arduino, ini ada tulisan seperti ini, void setup dan void loop. Void setup ini adalah untuk menginisialisasi. Jadi tindakan-tindakan inisialisasi, misalnya pin berapa kita jadikan input, pin berapa kita jadikan output, maka kita letakkan di void setup. Sedangkan void loop ini adalah kode utamanya yang akan dilakukan pengulangan. Jadi program utama akan diulang di dalam void loop ini. Dan inilah bagian utama di dalam coding pembuatan program di Arduino. Sahabat-sahabat semua, demikianlah video tentang dasar-dasar Arduino. Pada video selanjutnya, kita akan belajar tentang coding atau pemrograman Arduino. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih telah menonton. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.